Shalom, salam sejahtera buat kita. Kembali lagi kita belajar mengenai Allah sebagai sumber pembaru kehidupan. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat, syukur bagimu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Pelajaran kita hari ini adalah Allah sebagai sumber pembaru kehidupan. Kita akan masuk dalam materi yang pertama, penciptaan bumi dan isinya. Dalam Kejadian 1 ayat 2 berisi kisah penciptaan bumi dan isinya. Pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Mengapa Allah menciptakan manusia pada hari terakhir? Allah menciptakan manusia pada hari terakhir ketika segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia sudah tersedia. Hal ini mengungkapkan betapa luar biasa rancangan penciptaan Allah itu. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Kejadian 1 ayat 28. Hal ini membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Manusia memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Kepada ciptaannya yang istimewa ini Allah mempercayakan mandatnya. Beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Ini suatu anugerah Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kita suatu mandat yang sangat luar biasa untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi, bahwa kita dikatakan untuk menguasai bumi, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Allah membarui kehidupan. Manusia ditempatkan pada tempat yang ideal, yaitu Taman Eden. Manusia hidup bergaul dengan Allah. Adam dan Hawa bisa bertatap muka langsung dengan Allah. Hak istimewa manusia yang dinikmati sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Namun manusia jatuh dalam dosa ketika ia memilih untuk melanggar atau lebih mendengar suara iblis daripada menaati perintah Allah. Di Kejadian 3 bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa sebab manusia tidak taat akan perintah Tuhan. Akibatnya bumi menjadi terkutuk dan kecenderungan hati manusia adalah melakukan yang jahat. Hal apa yang dilakukan oleh Hawa membuat mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan mengutuk bumi, dan manusia pun memiliki dalam hatinya bukan cenderung melakukan hal yang baik, tetapi cenderung melakukan hal yang jahat. Manusia tinggal di bumi dan bertambah banyak seiring dengan berjalannya waktu. Hati manusia penuh kejahatan, mencapai puncak pada masa Nuh yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 5. Akibatnya Tuhan mendatangkan hukuman atas manusia berupa air bah. Hanya keluarga Nuh yang diselamatkan dari bencana ini karena ia tidak mengikuti pola hidup manusia sejamannya yang penuh dosa. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan karena ia hidup benar dan bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Nuh mendapat karunia daripada Tuhan karena Nuh itu bergaul benar di hadapan Tuhan. Sebagai kita pun umat Kristiani atau remaja-remaja Kristen, kita harus bergaul di hadapan Tuhan dengan benar. Maka
maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita kasih karunia, anugerah yang terbaik. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Bahtera ini juga untuk menyelamatkan binatang-binatang yang bisa dibawa di dalamnya. Allah ingin memulai sesuatu generasi yang baru melalui keturunan Nuh. Sebuah perjanjian dinyatakan Allah dengan segala makhluk yang ada di bumi, bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi seperti yang telah Dia lakukan melalui air bah. Tuhan melakukan perjanjian kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan melakukan lagi pemusnahan seperti yang dilakukan kepada manusia yang ada pada zaman Nuh. Nah, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa alam. Alam di sekitar kita adalah penyediaan Allah atas kebutuhan kita. Namun, kerakusan manusia menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan. Manusia telah mengabaikan mandat Allah untuk memelihara alam ini dengan merusak alam. Nah, bahwa manusia karena pola pikir yang tidak benar, maka manusia merusak alam yang Tuhan ciptakan. Sementara kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini dikatakan menjaga, memelihara bumi yang Tuhan sediakan. Pada tahun 2013 sampai 2014 banyak terjadi bencana alam di negara kita yang disebabkan ketidakpedulian manusia akan alam semesta. Bencana tersebut seperti banjir, tanah longsor, kabut asap, dan lainnya. Bencana ini menimbulkan korban banyak jiwa maupun harta benda. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh manusia karena ketamakannya. Karena ulah manusia bisa terjadi bencana di alam tersebut. Maka kita sebagai orang Kristen harus menjaga alam dengan benar. Karena kita masih hidup di alam ini, masih ada hubungan kita dengan alam, maka kita harus perlu melestarikannya dengan benar. Sebagai orang Kristen, kita harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan, harus merawat alam ini dengan benar. Jangan kita merusak alam ini. Kalau kita merusak alam ini, kita pun akan mengalami dampak apa yang kita lakukan terhadap alam ini. Ada bencana-bencana lain yang memang bukan diakibatkan kerusakan manusia, seperti gempa, gunung meletus, tsunami, dan bencana lain yang berada di luar kendali manusia. Bencana ini menunjukkan kemahakuasaan Allah dan betapa kita sesungguhnya tidak berkuasa atas alam ini. Tuhanlah yang berdaulat atas alam ini. Manusia bisa mendeteksi secara dini, tetapi tidak bisa mencegahnya. Kita hanya bisa meminimalisir kurban yang ada tetapi tidak berdaya untuk menghentikannya. Kita harus peduli akan alam semesta. Hal kecil dan praktis yang bisa kita lakukan adalah tidak membuang sampah dengan sembarangan. Sampah tertentu merusak tanah yang kita diami, seperti plastik atau styrofoam. Kita harus seminimal mungkin menggunakan bahan-bahan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan kita. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih tinggal, maka perlu kita menjaga alam ini dengan benar. Karena kita masih ada hubungannya dengan alam. Sebagai kita orang Kristen harus menjadi teladan, menjadi contoh yang benar kepada setiap orang. Kita juga harus menjaga kelestarian hutan di sekitar kita. Eksploitasi hutan dengan
penebangan hutan sembarangan telah menyebab luas lahan hutan kita berkurang. Banyak hutan telah menjadi gundul, padahal hutan adalah sumber oksigen yang kita hirup dan tempat penyerapan air hujan. Penebangan liar menyebabkan banjir sebab air hujan tidak dapat diserap. Tanah longsor pun dapat terjadi dan cadangan air bersih semakin berkurang sehingga dengan kurangnya daerah resapan air. Nah, hal atau ulah setiap manusia sangat berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Tanah longsor, banjir, bahkan cadangan air bersih pun berkurang. Pembangunan yang pesat dewasa ini adalah hal yang patut disyukuri. Namun hal yang perlu disayangkan adalah pembangunan telah meninggalkan kepedulian terhadap lingkungan. Pembangunan dan perkembangan pabrik besar memberi pemecahan masalah pengangguran, tetapi di sisi lain kelestarian alam diabaikan. Polusi udara, air, dan tanah terjadi sebagai akibat pembangunan ini. Isu pemanasan global telah menjadi isu lingkungan di dunia. Salah satu penyebabnya adalah efek rumah kaca. Hal ini mengakibatkan suhu permukaan bumi naik. Peningkatan suhu ini berdampak pada perubahan iklim yang ekstrim. Bencana alam dapat terjadi karena peringatan atau hukuman Tuhan atas manusia. Akibat ketamakan dan kerakusan manusia yang mengabaikan kelestarian alam, Tuhan mempercayakan alam semesta ini kepada manusia. Karena itu manusia harus melakukan tugas panggilannya sebagai penelayanan Allah atas alam ini dengan melakukan penjagaan dan kelestarian alam. Manusia boleh memanfaatkan kekayaan alam yang ada karena Tuhan menyediakannya untuk manusia. Namun manusia harus memanfaatkan kekayaan alam ini secara bijaksana dan bertanggung jawab. Manusia harus menjadi agen pembaru untuk alam semesta ini. Sebelum kita bisa menjadi pembaru atas alam semesta ini, kita sendiri harus mengalami pembaruan. Allah akan mengerjakan pembaruan dalam diri manusia yang mau mempersembahkan hidupnya bagi Dia. Nah, sangat jelas dikatakan bahwa kita harus menjaga alam ini, tempat tinggal kita ini. Karena kita masih hidup di dunia ini, maka perlu kita harus melestarikan alam ini dengan benar. Adapun penjelasan di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 1 ayat 26, Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pernyataan ini mengungkapkan keunikan manusia dibandingkan ciptaan lainnya. Istilah gambar sering dikaitkan dengan bentuk, tetapi hal ini tidak berarti Allah persis seperti manusia ini. Atau kata rupa sering diartikan lebih menunjuk kepada sifat. Namun penggunaan kedua kata ini dalam Alkitab tampaknya tidak ada perbedaan. Istilah ini tampaknya lebih menekankan pada sifat dan otoritas. Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah berarti manusia merupakan wakil Allah di bumi yang memiliki sifat Allah. Namun hal ini tidak berarti manusia sama atau setara dengan Allah. Dalam gambar dan rupa Allah, inilah manusia menemukan identitas dirinya yang benar dalam hubungannya dengan sesama. Manusia tidak bisa lepas dari ciptaan lainnya
Karena Allah memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa atas alam, ini menunjuk pada tugas dan tanggung jawab manusia yang Tuhan percayakan untuk memelihara, menggunakan, dan mengembangkan ciptaan Allah. Sebagai kita manusia ciptaan Allah yang mewakili sebagai wakil Tuhan untuk mendiami bumi ini, dikatakan kita berkuasa atas alam ini, tetapi kita harus memelihara dan kita harus menggunakan dan mengembangkan ciptaan Allah ini. Dalam Kejadian 1 ayat 8 ini, Tuhan memberikan mandat khusus bagi manusia. Yang pertama, manusia beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Kejadian 1 ayat 28a. Ini adalah mandat untuk multiplikasi manusia sehingga manusia memenuhi bumi. Namun penekanan yang tidak boleh dilupakan adalah multiplikasi ini merupakan multiplikasi gambar dan rupa Allah. Artinya manusia harus bertambah banyak untuk memancarkan kemuliaan Allah. Manusia harus menghasilkan buah kehidupan yang baik. Manusia harus menjadi berkat bagi orang lain di bumi ini. Yang kedua adalah berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Kejadian 1 ayat 28b. Banyak orang yang seringkali salah mengartikan kata berkuasalah. Berkuasa di sini bukan berarti bisa melakukan seenaknya atas ciptaan Allah yang lain. Menjadi pesan bagi kita semua di sini, kita sebagai ciptaan Allah yang mulia, yang berada di bumi ini, yang masih berhubungan dengan alam, mari kita melestarikan alam ini dengan benar. Salah satu contoh, jangan kita membuang sampah dengan sembarangan, karena kita masih tinggal di bumi ini. Saya percaya pelajaran ini akan membuat kita akan semakin mencintai alam kita Indonesia ini. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan akan menjadi memberikan dampak di lingkungan kita dan juga di sekolah dan juga dalam keluarga kita. Demikian pembelajaran kita mengenai Allah sebagai sumber pembaru kehidupan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang menuntun kehidupan kami, Bapa. Tuhan, kami akan mengakhiri pelajaran kami ini, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan alam semesta ini kami dalam tangan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin.